Selamat datang di channel Keluarga Baking, channel khusus yang membahas tentang produk-produk pastry dan bakery. Pada tutorial kali ini, Keluarga Baking ingin berbagi tentang tutorial pembuatan makaron. Makaron yang Keluarga Baking buat adalah makaron yang menggunakan metode Itali, yaitu gulanya direbus dulu dengan air sampai temperatur 118 derajat. Ya, pada pembelajaran ini memang sengaja agak panjang karena ada hal-hal penting yang harus diperhatikan supaya hasil dari makaronnya bisa datar sedikit cembung dan membentuk kaki seperti jamur yang tingginya proporsional. Oke teman-teman, mari kita ikuti tip-tipnya supaya makaron Anda berhasil dengan baik. Oke guys, yuk kita gas saja mulai untuk mempersiapkan proses pembuatan makaronnya supaya nanti hasilnya halus, tidak terjadi gelembung-gelembung atau hal-hal yang kasar. Maka almond yang Anda persiapkan haruslah disaring terlebih dahulu ya. Kalau ada yang kasar boleh di blending lagi supaya lebih halus, kemudian Anda saring bersama gula halus. Ini penting banget supaya pada proses pengadukan nanti mudah tercampur dan hasilnya halus. Oke, setelah almond powder dan gula halus dicampur, ini Anda bisa menambahkan putih telur ya. Aduk saja sampai bahan-bahan tersebut menjadi campuran yang benar-benar rata. Diaduk seenaknya saja karena ini belum proses pengadukan untuk hal-hal yang mengembang. Jadi ini hanya diaduk-aduk saja. Ya karena ini teman saya lagi belajar jadi ngaduknya nggak terlalu berani. Anda boleh mengaduk secepat mungkin, tidak masalah. Yang penting menjadi campuran yang benar-benar menyatu ya, sehingga nanti proses ketika dicampur dengan putih telur akan lebih mudah. Nah, pada tahapan ini Anda boleh memberikan pewarna yang Anda sukai. Saya menggunakan pewarna bubuk putih yang saya tambahkan sedikit air ya, kemudian saya tambahkan pada adonan ini, lalu kembali diaduk lagi. Jadi proses pengadukan di tahap ini sangat penting teman-teman ya, supaya mempermudah proses pengadukan pada saat dicampur dengan mereng, dengan Italian mereng. Jadi ini diaduk setelah menjadi adonan yang solid, maka Anda akan menutupnya supaya adonan ini tidak kering. Oke, kita tinggalkan dulu almondnya dalam keadaan tertutup. Kita siap-siap untuk membuat Italian mereng. Nah, ini adalah gula dengan air ya. Anda aduk saja di sini. Jangan Anda mengaduk di atas api karena nanti bisa mengkristal lagi. Nah, setelah air menyerap semuanya baru Anda panaskan sampai mencapai temperatur 116-118 derajat, atau ketika Anda masukkan garpu ke dalamnya kemudian Anda angkat ditiup akan keluar gelembung seperti di video ini teman-teman. Nah, pada saat seperti ini Anda sudah boleh mengaduk putih telur. Perlu diperhatikan pada saat Anda mengocok putih telur ini, Anda harus memastikan bahwa putih telurnya tidak tercampur dengan cairan, dengan lemak, atau dengan benda-benda cair lainnya, terutama yang berbentuk minyak, karena ini akan menghambat proses pengembangan. Nah, ketika sudah mengembang seperti ini, Anda akan memasukkan Italian sirupnya panas-panas Anda masukkan ke situ, terus sambil di mixing sampai nanti menjadi kaku. Nah, pada tahapan ini penting banget, Anda lebih baik kocokan merengnya ini lebih baik terlalu kaku daripada kurang kaku. Nanti kalau terlalu kaku, yang penting diaduk sampai adonan ini ketika dicampur dengan almond agak lembek. Nah, ini saya mengaduknya cukup pas. Ketika saya angkat, dia tidak mudah jatuh ya, sehingga adonannya nanti enak ketika dicampurkan. Nah, ketika merengnya sudah dikocok, sudah mulai kaku, Anda mencampurkan lagi
mereng ini ke dalam campuran almond yang Anda tutup tadi ya. Ini ngaduknya ini masih boleh ngawur teman-teman ya. Masih boleh menggunakan sedikit tenaga. Ketika sudah ditambahkan kocokan putih telur seperti ini, ngaduknya sudah mulai dilipat, sekali-kali ditekan gitu ya. Tapi jangan terlalu cepat. Ini khawatir nanti adonannya menjadi lembek. Nah, ini sudah mulai slow ngaduknya. Nah, ini sudah mulai hampir jadi teman-teman, tapi di tahap ini merengnya belum habis. Ini akan ditambahkan lagi dengan sisa mereng, kemudian tetap diaduk pelan-pelan sampai agak mengalir. Ini masih menetes. Nah, itu masih netes, maka Anda boleh mengaduk lagi sampai ketika dibuat menulis huruf S atau angka 8 itu tidak putus-putus gitu teman-teman ya. Kemudian saya menyiapkan memberikan warna ke dalam plastik ya, di pinggir-pinggir plastik itu saya beri warna. Teman-teman silahkan menggunakan jenis warna apa saja boleh ya. Anda menambahkan warna di adonan juga boleh. Ini saya kepingin warnanya menjadi ombre, jadi nggak menyampur gitu teman-teman ya. Silakan aja. Anda bisa menggunakan sendok, bisa menggunakan lidi, bisa menggunakan pisau yang kecil itu untuk memberikan torehan-torehan warna di pinggir piping bagnya. Oke, selanjutnya Anda akan memasukkan adonan ini ke dalam piping bag. Ini teman-teman ya. Jadi ini adonannya. Asal ngaduknya pelan-pelan itu tidak masalah teman-teman ya. Boleh-boleh saja. Nah, itu guys sudah siap dimasukkan ke plastik bagnya. Ya, jangan terlalu penuh, diisi setengah saja supaya tidak melodot keluar adonannya. Kemudian Anda gunting ujung dari piping bag ini. Saya tidak menggunakan nozzle, jadi saya langsung menggunting piping bagnya. Karena adonan saya bagus, maka nanti ketika dibentuk walaupun penceng, artinya lubangnya tidak simetris, nanti akan bulat-bulat sendiri. Itu teman-teman ya. Nah, itu dicetak seperti itu ya, karena adonannya bagus, tidak ada yang berdiri, sehingga nanti saya tidak perlu menghentak-hentakkan adonan ya. Memang tujuan menghentakkan adonan ini adalah mengeluarkan udara yang ada di dalam adonan. Yang kedua, supaya permukaannya halus. Karena adonan ini teksturnya sudah bagus, maka saya nggak perlu menghentak-hentakkannya. Dia sudah padat sendiri dan datar sendiri. Nah, setelah adonan ini dibentuk semua teman-teman, Anda akan menyimpan di ruang AC ya selama 1 jaman. Itu nanti kering permukaannya. Kalau nggak ada ruang AC, ditempatkan di tempat yang banyak anginnya ya, atau Anda bisa menggunakan kipas angin gitu teman-teman. Nah, ini sudah dapat 1 jaman teman-teman. Permukaannya ini kusam kalau sudah 1 jam, dan ketika dipegang itu tidak lengket, digesek pun tidak lengket. Kalau sudah seperti ini artinya adonan Anda sudah sangat bagus dan siap masuk ke dalam oven teman-teman. Jadi pada prinsipnya membuat makaron itu, walaupun kocokan putih telurnya terlalu kaku, nanti yang penting agar diaduk saja sampai lembek, dan Anda harus sabar menunggu sampai permukaannya kering. Jadi biar lama tidak apa-apa teman, 3 jam tidak masalah, 4 jam. Yang penting sampai ketika ditempel dengan tangan itu tidak lengket. Nah, ini sudah dimasukkan ke dalam oven, suhunya cukup 150 derajat Celcius. Di menit ke-12 akan matang, tapi teksturnya agak soft. Kalau mau keringan itu 15 menit. Ini di menit ke-4 teman-teman ya, itu sudah naik, kakinya sudah ada. Ya, sudah muncul kakinya, permukaannya datar dan tidak ada yang retak. Retak itu disebabkan oleh permukaan yang belum kering, teman-teman. Ini menit ke-8 ya. Saya sudah sampaikan tadi menit ke-8 kakinya akan sempurna
dan di menit ke-6 sudah sempurna teman-teman. Cuman saya buka di menit ke-8. Saya khawatir ada terjadi perubahan suhu karena membuka oven ya. Jadi ini menit ke-12 ya. Menit ke-12 ini sudah matang teman-teman. Tetapi karena kita itu kurang suka yang terlalu empuk, maka saya tambahkan 3 menit lagi supaya agak kering namun di dalamnya masih agak soft. Tapi tidak lengket di gigi ketika dimakan. Itu yang kita mau. Nah, ini persis menit ke-15 teman-teman ya. Sudah matang, sempurna, kaki sudah oke itu. Nah, baru ditunggu dingin ya teman-teman. Setelah dingin baru diisi dengan krim. Saya menggunakan krim yang tidak terlalu manis, yaitu krim cheese. Atau boleh Anda menggunakan kacang atau ganas, silahkan saja teman-teman ya. Bener tadi gitu. Oke ya teman-teman ya, ini hasil makaron yang Itali ya. Anda bisa lihat kakinya itu, kemudian permukaannya harus ada cembungnya sedikit ya, tidak terlalu datar ya. Jadi ini ya, ini rata-rata. Saya tidak membalik oven ini sama sekali, tidak memutar ya. Jadi ini yang versi Itali, kemudian yang versi mana? Swissnya masih dikeringkan, masih dibiarkan kering, ditunggu kering dulu. Ya, sekarang ini kita akan proses isi. Kita menggunakan krim cheese saja atau kacang ya, selai kacang supaya nggak terlalu manis. Oke baker, itulah hasil dari Italian macaron. Kita akan segera bertemu di tutorial pembuatan Swiss macaron. Jadi di keluarga baking sudah lengkap, ada French macaron, Italian macaron, kemudian Swiss macaron. Nanti teman-teman tinggal pilih mana yang akan disukai atau mana yang paling mudah buat teman-teman semua, karena pada prinsipnya ketiga-tiganya adalah mudah untuk dibuat.